Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Aziza S. Isa. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang definisi bimbingan konseling. Yang pertama yang akan saya jelaskan yakni definisi bimbingan. Menurut Winkel mendefinisikan bimbingan ini dalam 4 definisi. Yang pertama, suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri. Yang kedua, suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya. Yang ketiga, sejenis pelayanan kepada individu-individu agar mereka dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat, dan menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan di mana mereka hidup. Yang keempat yakni suatu proses pemberian bantuan dan pertolongan kepada individual dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya dengan lingkungan, memilih dan menentukan serta menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan atau arahan masukan terhadap seseorang. Selanjutnya yakni definisi konseling. Konseling berasal dari bahasa Latin consilium, yakni yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Wagito mengemukakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individual untuk memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan kehidupannya. Kemudian Tolber mengungkapkan bahwa konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya. Kemudian yakni definisi bimbingan dan konseling. Berdasarkan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1990, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sedangkan menurut Permendikbud RI nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling kepada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yakni bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif dan logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi peserta didik agar mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Baiklah,
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bimbingan dan konseling. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindri Koim. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang tujuan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan sosial dan pribadi. Lebih lanjut, tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai, yang pertama, mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, mencapai kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, mencapai hidup bersama dengan individu-individu lain. Yang keempat, mencapai harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar atau akademik, dan karir. Selanjutnya, fungsi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi pencegahan. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Yang keempat, fungsi pengembangan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Ilyas, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep filosofi tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan. Menurut Prayatno dan Amati mengemukakan ada 4 prinsip bimbingan dan konseling, yaitu pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan tujuan dan penjelasan layanan. Terakhir, asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.